Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli daun salam di kebun nanas, yang jawab salam utangnya lunas. Kenceng amat. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang pertama dan yang paling terutama, di samping suasana duka cita, mari kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan perkenannya, kehendak izinnya kita bisa bersama kembali di malam yang kedua. Kita hadir mendoakan kita punya saudara, kita punya guru, sahabat karib, teman kita Al-Ustadz Almarhum Bapak Ridan bin Bapak Haji Ranta. Mudah-mudahan yang hadir para guru dan para jamaah dari malam pertama dan ini malam yang kedua, langkahnya dicatat sebagai langkah kebaikan, dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal. Salawat ma'assalam, moga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya sekalian. Mudah-mudahan yang hadir semua kita diakui sebagai umatnya dan golongan orang-orang yang layak mendapatkan syafaatul husnanya. Amin Allahumma. Hadaratul mukarramun, para guru yang sama-sama kita muliakan. Saya berdasarkan contekan, kalau ada yang lewat mohon dimaaf, mohon diampura ya. Pak RT dari RT 1, RT 3 sampai RT 5 mana ada? Panjang umur, sehat Pak RT ya. Saya resep nih, kalau RT kalian doyan kumpul sama Ustadz, insya Allah barokah. Ini kalau belum mati RT begini pilih terus ini. Panjang umur, amin. Ya. Pak RW, mana ada Pak RW? Masya Allah ya, Pak RW masih muda ini ya. Ketua RW 26 Pak Mitro ya, sehat Pak RW ya, panjang umur, alhamdulillah. Juga para asatidz, para guru yang hadir di hadapan kita, Akhi Nabilah, Ustadz Gofur, Ustadz Sahada, Ustadz Iman, Ustadz Yusuf, Ustadz Mustafa dan Bang Rais, semua dah para asatidz hadir yang di hadapan kita. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, diberikan keberkahan hidupnya, amin ya robbal. Dan juga para jamaah yang hadir luar biasa. Di Kaiwaringin romannya udah mulai kurang yang tahlil nih, belah sono, belah sini masih banyak. Apalagi saya sampingnya LDII ya, makin kejepit ya. Ini luar biasa nih tuh, sampai keluar-keluar noh. Alhamdulillah. Ini tuh, alhamdulillah ada jamaah dari Masjid Al-Furqan, mana ada? Ada Bang Rais absen, Ustaz absen, ya absen. Ada jamaah Masjid Al-Mukarramah ada? Hilaf, tak kenal saya kebangetan. Dari Musola Al-Ikhlas ada? Ya, alhamdulillah. Dan juga para tetangga hadirin hadirat, Bapak Ibu yang hadir, insya Allah hadirnya kita memberikan support, memberikan dorongan moral dan moral agar keluarga yang ditinggalkan, anak dan istrinya diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan. Logikanya kita doain guru kita, tapi juga nanti kebagian orang tua kita. Amin ya robbal alamin. Sebelum saya tausiah, saya mau cerita sedikit. Saya kenal almarhum pertama kali di Masjid Al-Mukarramah. Dari
masih adanya Bapak Haji Ranta masih hidup, alhamdulillah. Dan beliau orang yang cukup baik, Ibu, Bapak. Bahkan saya bisa ngisi khutbah Jumat di Masjid Pemkot Al-Amir. Itu nggak sembarangan Pak, ngisi di situ Pak. Betul. Banyak pejabat-pejabat. Saya yang Ustadz Kampung Ayo Ringin bisa masuk Masjid Pemkot itu Al-Amir dengan wasilah Ustadz Ridan. Alhamdulillah. Dan waktu itu pernah terkenang di akhir pertemuan saya, barangkali sudah lama. Tadi sama Bang Rai sudah saya ngomongin. Habis saya khotib di Mukarramah, saya kan sebelum saya khotib saya parkir mobil di depan. Di samping yang ada kandang ayam, kandang bebek itu ya. Habis parkir mobil saya dituntun ke situ. Nih Ustadz, tempat saya. Nanti saya bakal di sini. Ternyata bener ya. Itu ama saya udah ngomong kayak gitu. Itu mungkin 2 bulan yang lalu kali itu sama saya. Nanti saya juga bakal di sini nih katanya. Ternyata sekarang makamnya di situ, betul? Luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan husnul khatimah. Amin ya robbal. Bahkan gak biasa-biasanya dia nge-WhatsApp saya, guru, ntar di Mukarramah ya. Ntar saya temenin dah. Datang baru ketemu, nggak ada angin, nggak ada hujan, langsung minta maaf. Guru maafin saya ya kalau banyak salah. Saya udah sering sakit-sakitan, udah sering cuci darah. Mohon maaf. Kata saya, iya Ustaz, saya maafin sama-sama, ikhlas. Insya Allah sehat, barokah panjang umur. Amin ya robbal. Ternyata itu begitu. Kalau bahasa orang Pekairin sama ya, udah apa namanya, mekasin ya, betul. Udah nandain ya, ngasih alamat begitu Bu. Alhamdulillah. Ya, baru saya kirim tuh fotonya tuh lagi di Pemkot berdua. Ya, dilihat. Maksudnya buat kenangan terakhir waktu saya ngisi acara di Pemkot. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggalkan bersedih boleh, tapi jangan berkepanjangan. Sesuai sabda Nabi kita, ma min muslimin yusibu adan min maradin fama siwahu illa hattallahu. Tidaklah seorang muslim itu ketika ditimpa musibah dia, baik berupa penyakit atau yang selainnya, illa hattallahu, melainkan Allah gugurkan, Allah rontokkan dosa-dosanya. Kama tahutus syajarah waraqaha, muttafaqun alaih. Bagaikan Allah menggugurkan, merontokkan daun-daun dari pepohonan. Insya Allah sekian tahun beliau susah payah menahan penyakitnya, berperih-perih, bersedih-sedih keluarga, bahkan juga luar biasa perjuangannya. Insya Allah dosanya rontok semua, dosanya diampuni Allah semua. Insya Allah banyak pahalanya. Amin ya robbal. Yakin gak Pak? Pak, yakin? Insya, kan guru-guru kita yang ngajarin ya. Jadi yang namanya meninggal, mati atau wafat itu ketentuan ya Bu. Yang namanya sama yang dimuliakan Allah. Jadi insya Allah seorang muslim yang dia beribadah kepada Allah, yakin Tuhannya Allah, di masa sakitnya dia ikhlas dan sabar, itu merupakan kifarah atau penebusan dosa-dosanya, bagaikan daun-daun yang dirontokkan dari pohon. Insya Allah dosanya habis. Amin. Amin ngapa? Amin ya robbal. Jangan orang di luar Bang, di penjara juga sama. Biar badannya segede apapun, tatonya apa kayak setan ke muka-muka, namanya mati mah takut. Hoi, hoi, kenal nggak preman Cimuning? Cimuning, Cikiwul, udah masuk. Bang Lalis mah kecil, badannya gede dia, tinggi. Lagi di mesos viral, rambutnya segini nih. Pas masuk palanya botak, di pojokan lagi mewek aja. Wah nangis. Jagoan nangis nih. Sini Bang, duduk. Ya, ya guru ampun, belum diapa-apain ampun. Baru mau saya ceramain.
Tuh bang, hidup mah jadi manusia jangan sombong, sok gagah, petantang, petenteng, baru masuk penjara mewek, bagaimana besok masuk alam kubur, betul gak? Tuh bang, makanya jangan sok jagoan, betul? Saya emang kalau ngeliat orang sok jagoan, saya mah suka ketawa. Kenapa ketawa? Nih, orang mah di dalam penjara nangis mewek pengen keluar penjara, orang di luar pengen masuk. Nah, dengan emang paling resep Ustaz bangun penjara. Ya kagak pakai pendaftaran, penuh. Masya Allah, ini ceramah kemana? Ceramah penjara ini. Nah, jarang-jarang Ustaz Bui kemari Pak. Lah ini Ustaz se-Bekasi Raya. Ya, Ustaz Niman, Ustaz Yusuf, Ustaz Noah, Gopur nih. Lah, Tegal Danas jauh gak Bang Rais? Lah nyampe ke sono. Nyampe. Nih, sekarang pulang kapal, saya kasih bocoran, ada pejabat diaspora 3 orang nih, mendem. Dia bilang siapa-siapa ya? Hei, diaspora mendem. Hei, dia bilang siapa-siapa ya? Yang tahu gue doang nih. Tapi udah viral ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tuh. Maka orang yang mati, orang yang wafat itu suka dibilang meninggal. Kenapa? Karena dia meninggalkan seada-adanya, meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, meninggalkan harta bendanya. Semua yang dunia ditinggalkan, kagak dibawa. Betul? Maka disebut. Yang kedua, kenapa orang yang mati disebut meninggal? Karena dunia bukan tempat tinggal. Dunia transit sementara, bagaikan rest area di jalan tol. Betul? Sebentar. Biar kata rest area cakep banget, rest area bang. Masya Allah, bentaran apa lama? Bentaran. Ini Ustaz Mustafa dulu buntet ya? Enggak. Saya sering ke Buntet. Ada yang di sini ya, Ustaz Mustafa sini kali ya. Dulu saya Buntet, saya sering ke Cipali itu, mampir saya itu di rest area. Biar kata bagus banget. Iya, tetep bang, paling kita buang kencing, buang hajat, minum, sholat, ngopi, berangkat. Betul? Cipali tol terpanjang paling mahal, ngantuk bang. Itulah senikmat-nikmatnya, sebagus-bagusnya, seindah-indahnya dunia, mampir, bentaran. Betul? Maka nanti tinggal tunggu jadwal berikutnya. Betul? Tuh. Makanya tadi saya bilang orang yang mati disebut meninggal. Karena dunia bukan tempat tinggal, dunia tempat meninggal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangankan sekelas kita, model sahabat Nabi yang nama aslinya Abdurrahman bin Sakhra, Abdurrahman bin Sakhr yang disebut Abu Hurairah, menjelang detik-detik wafatnya netes ngucur air matanya. Sahabat Nabi Bu yang ahli ibadah, rajin tahajud, hafal hadis jenius, ketika mau wafatnya sekarat netes air matanya, nangis sampai sahabat bingung. Ya Abu Hurairah, limadza tabki? Ya Abu Hurairah, kenapa Anda menangis? Anda orang yang soleh, ahli ibadah, banyak hafal hadis di otaknya, orang yang dimana ada Nabi pasti ada Abu Hurairah. Betul? Maka disebut dia Ahlus Suffah, kelompok sahabat Nabi yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah, tinggalnya di emperan masjid. Tinggalnya di mana? Jangan hina orang yang di masjid bang. Tapi dia pemimpin Ahlus Suffah. Di mana-mana Rasul ada, dia sengaja nggak mau tinggal di kaum Ansor, rumah yang mewah, tapi pengen di masjid biar ketemu Rasul, biar dengar terus ilmu dari Rasul. Maka dia tinggal di emperan Ahlus Suffah. Apa kata Abu Hurairah ketika dia mau sekarat meninggalnya? Li'anna qillati zadi wa tuli. Safari, aku nangis ingat sabda Rasul bahwa besok setelah alam kubur begitu panjang perjalanan di alam akhirat, ada pos-posnya. Tetapi aku ngeri, saya khawatir bekal saya masih sedikit. Abu Hurairah bang, yang orang soleh ahli hadis masih nangis. Ingat kalau dia besok mati
takutnya amalnya sedikit. Tuh. Ini ada bocah ledok sekarang, ngaji kagak, sholat kagak. Gimana? Ustadz so tau lu, kuburan masing-masing lu gua. Nah emang begitu, betul? Nggak boleh, ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini contoh guru kita dengan sahabatnya. Berapa tahun sakit beliau ini? Masya Allah, 5 tahun. Luar biasa. Kita sakit gigi aja baru sehari luar biasa. 5 tahun. Dengan sahabat, istrinya, anaknya, bahkan beliau almarhum. Ini semata-mata adalah ketentuan dari Allah. Insya Allah tadi di awal rontok dosanya, gugur dosanya, amin ya robbal. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah. Tadi Bang Rais itu ngancem apa ini? Apa jam 10 katanya. Saya mencuriga orang Bekayon ngomongnya A maksudnya B, jangan lama-lama gitu kali ya. Ya, saya jauh nih, Bang Rais, Haji Rais jauh saya. Nyebrang Kalimalang, nyebrang Lagon. Tapi enak Lagon sekarang kan. Orang kaya tuh kalau iringin lawan arus tuh. Ya, betul kan? Oh gak kesana ya. Orang mana tuh? Sama, saya juga begitu. Tapi semuter jauh ya. Orang Kalimalang jadi keder kita, puter sono, puter sini, puter sono. Dulu mah ya di Santung nyungsep dah. Betul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu. Ya. Jadi kematian itu hal yang kepastian, pasti kullu nafsin dha'iqatul. Adapun sakit, musibah, kecelakaan itu ma'asbab. Bahkan ada Al-Imam Syafi'i mengatakan kam min sahihin mata bi ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati tiba-tiba tanpa ada asbab, lagi makan bubur, pulang tahlilan. Jangan. Mati aja. Betul. Orang sehat waktunya mati. Wa kam min sakimin asa hayr minad dahr. Berapa banyak orang yang sakit udah payah diinfus sono infus ini bolak-balik. Kayak sama guru kita nih cuci darah sampai 5 tahun ya. Luar biasa, tapi umurnya panjang. Wa kam min fata, nih anak muda nih. Berapa banyak anak muda amsa wa asbaha, pagi siang sore dohikan ketawa ketiwi. Wah. Anak sekarang Pak, kalau dibilang orang gila nggak terima Pak. Dia ngumpul bareng-bareng nih, pegang HP, ngobrol nggak? Tanya deh, anjing bangsat. Kalau saya ngatain saya nih, buset, lagi ngapain dia? Mabar, apa mabar? Ya main bareng, nanti ujung-ujungnya mati bareng. Tuh. Berapa banyak anak muda ketawa-ketawa merasa sehat panjang Waqad nusijat akfanan lah wa huwa la yadri, padahal bentar lagi, detik menit lagi Allah siapkan kain kafannya dibentangkan, mau mati dia nggak tahu. Ini makalah apa hikmahnya? Yang namanya mati nggak kenal umur, betul? Nggak tua, nggak muda, juga nggak kenal asbab, mau sakit mau waktunya mati, waktunya meninggal. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang yang sudah mati wafat meninggal dunia itu mereka sangat menyesal. Sampai ada ungkapan di Quran, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Ya Allah, andaikan bisa diundur kematianku. Bahasa orang Pekayon kayak dingin, ya Allah setahun lagi dah, balikin lagi saya ke Pekayon, hidupin lagi saya. Kalau nggak setahun ya Allah sebulan dah, kalau nggak sebulan seminggu dah, kalau nggak seminggu sehari dah, kalau nggak sehari 1 jam dah, kalau nggak 1 jam nggak bisa. Masa aktif apa? Pulsa. Iya, masa aktif kuota hidup udah habis, nggak bisa diisi ulang, udah selesai. Dulu ente kemana aja tuh? Ada 3 penyesalan orang yang sudah meninggal di alam kubur. Yang pertama, mereka menyesal
bahwa program-program kehidupannya, planningnya ada yang belum selesai, ada yang belum rampung. Ya Allah, anak saya masih kuliah, belum wisuda, saya meninggal, bagaimana besok? Tuh, kepikiran dalam kuburnya. Yang kedua, penyesalan apa? Ya Allah, saya pengen begini begitu, ternyata keburu mati. Dan nyesel yang paling senyesal-nyeselnya, penyesalan yang paling dahsyat adalah ketika dia ingat di alam kuburnya bekalnya masih sedikit, dosa maksiatnya masih banyak. Itulah makanya guru-guru kita, ulama-ulama kita mengajak mendoakan orang-orang yang telah wafat, meninggal dunia. Mereka butuh doa-doa dari orang yang masih hidup. Betul bang? Betul nggak? Ini untung bulak apa yang ngajar saya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya hantam Bang Rais, guru, ratiban, maulidan, istighosah, hadroh. Ada Habib masuk penjara, ya, yang namanya orang penjara banyak. Ada Habib, ada Kiai, ada Ustadz, ada semuanya pokoknya. Saya rekrut. Woi, terus ini, jangan suuzon. Ada Kiai, Habib masuk penjara nggak mesti salah. Mereka masuk penjara dua, ada yang bersalah, ada yang bermasalah. Ini kebanyakan makanya saya Ustaz ngeri nih. Banyak travel yang minta saya, banyak kasus travel masuk penjara Ustaz. Iya, pimpinannya Kiai Anu, Habib Anu, anak buahnya ini, duitnya dibawa kabur. Yang dihidup siapa? Nah, bosnya masuk mewek di dalam. Ya Allah, Ustaz, salah apa ya gara-gara travel dibawa kabur duitnya saya masuk penjara? Enggak salah Kiai, Allah mah enggak salah. Terus emang Kiai suruh kemari sama Allah nemenin saya. Saya mau pulang, Kiai masuk sel. Nah, saya ceramahnya di masjid, Kiai ceramahnya di dalam kamar. Wah iya benar Ustaz. Betul? Iya. Jadi sekali lagi nih, orang masuk penjara itu nggak ada salahnya. Artinya nggak semua salah, ada banyak yang dan jangan dipandang jelek dan hina orang yang masuk penjara. Banyak yang tadinya jadi penjahat jadi ulama, daripada ulama jadi penjahat. Betul nggak? Mendingan mantan penjahat jadi daripada mantan. Ngomong. Emang ada mantan ustaz? Gue ketok malah lo. Mantan ustaz. Oh, gak ada mantan ustaz. Maafin Pak ya, kayaknya begini ustaz gue ini ngomongnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tuh. Ya. Bahwa ada hikmah di balik musibah. Yang tadinya nggak bisa baca Quran, masuk penjara, belajar Iqra, alhamdulillah. Pulang ke rumah, balik ke rumahnya, istrinya bangga, alhamdulillah bang, 3 tahun masuk pulang kapal, ente bisa baca Quran, besok-besok bang 10 tahun lagi bang, biar apa? Ya Allah, ini ngenyek bang ledek ini. Ada yang tadinya kakinya nggak pernah ke masjid, wajahnya nggak pernah basah sama wudhu, lidahnya kering nggak pernah zikir, saya paksa zikir Ustaz di dalam, sampai nangis. La ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Kalau keluar itu bang, biar gede tatonya banyak, nangis mewek, takut mati. Ingat dong, ternyata manusia itu aslinya baik bang, hatinya baik, cuma karakter sifatnya yang dibungkus nafsunya jadi jahat. Betul. Saya titip Pak RT, saya titip Pak RW, kalau ada mantan santri saya pulang, jangan digalakin ya RW ya. Ya Pak, kalau ada mantan santri saya ngomongnya santri Pak, bukan Nabi, yang pulang ke Pekayon jangan digalakin, dirangkul. Ya, ini mantan Nabi pulang ke masjid, sholat subuh jam 3 udah ke masjid. Wah dia ke masjid jam 3, lihatin jam 3 ke masjid, ngapain? Udah itu pas banget duduknya samping kotak amal. Nah ini itu udah curiga aja sih. Jadi orang suuzon mulu. Betul Pak? Salah, nggak boleh begitu. Nah, termasuk ini ya,
Kenapa ini almarhum meninggalnya udah 5 tahun, keluarga udah susah payah ngurusnya, pontang panting, banting tulang, belum lagi tenaga, belum uangnya, betul nggak? Ini Allah dibalik ini pengen ngasih pahala yang gede buat keluarga yang ikhlas, amin. Dan buat almarhum insya, termasuk ada yang punya anak, yang anak autis, anak-anak yang abnormal, punya di sini ada. Mamang saya, Ustadz nasib gua apes ya, kenapa? Anak gua begini, udah 20 tahun bang, ya begitu. Yang mukanya sedihnya sama, apa namanya? Mang, ente dapat ladang pahala dari Allah. Andaikan sabar ikhlas, insya Allah pahala ngalir terus. Insya ini menguji kesabaran, keikhlasan. Insya kita yakin, saya yakin almarhum 5 tahun sakitnya diurus sama keluarganya, ikhlas dan sabar, panen pahala, amin. Banyak pahalanya, amin. Bagi almarhum juga pahalanya banyak, dosanya habis, amin ya robbal. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ceramah itu enggak enak kalau udah kelihatan tadinya duduk sekarang belonjor, tadinya tegak sekarang nyender, pura-pura garuk-garuk kepala padahal emang agak gatel, padahal emang agak gerah, kipas-kipas itu kode bang. Kalau ceramah perlu tahu. Udah, betul. Udah paham, betul. Apalagi di penjara bang, jam 11 Ustadz itu pengajian kudu gelar saat Yusuf. Saya ada nih, lagi reuni saya nani tidak boleh. Masya Allah. Itu jam 11 bang ngaji kudu kelar. Kenapa? Itu dorongan lewat tuh, namanya nasi cadong. Tuh kalau cadong lewat begini, liatin semua. Ya habis nasi buan, habis ya habis deh. Kalau dia nggak balik kamarnya habis bang, ceker hilang, daging lagi hilang, tinggal nasi doang yang perak-perak. Kesian. Udah besar. Iya udah. Itu begitu ya. Jadi harus sikat sikon. Insya. Yuk kita baca Fatihah, kita doakan almarhum Bapak Ridan bin Haji Ranta, semoga husnul khatimah. Allah ampuni dosanya, Allah terima amal ibadahnya, luaskan lapangan kuburnya. Di masa sakitnya insya Allah merontokkan, mengugurkan dosa-dosanya. Dan juga para keluarga yang mengurusnya dengan ikhlas dan sabar, insya Allah diberikan pahala yang berlipat ganda. Dan kita yang masih hidup, Allah panjangkan umur kita, diberikan umur yang barokah. Insya Allah nanti kita diwafatkan husnul khatimah. Al-Hadin ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Jangan suka nongkrong di jembatan. Nah, kurang kenceng loh. Jangan suka nongkrong di jembatan. Hati-hati, kayunya udah rusak. Kalau masih hidup jangan sombong sama jabatan. Besok juga matinya kendaraannya kurung. Jalan-jalan ke pasar Keranji, Bu. Jalan-jalan ke pasar Keranji, beli kain sebanyak sekali. Orang Bekayon yang kagak mau ngaji bagai ini besok matinya jadi memedi. Terima kasih. Maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.